Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Materi hari ini adalah komunikasi dalam organisasi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi. Karena apa? Karena keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi itu merupakan aset yang sangat penting untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan komunikasi yang tercermin dalam keefektifan dan keefisienan merupakan alat perekat organisasi yang juga mempengaruhi nama baik atau goodwill dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kajian surat pada materi ini adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Mari kita mulai materi hari ini, yaitu hubungan komunikasi atau komunikasi dalam organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam masyarakat itu terdapat berbagai macam bentuk organisasi. Ada organisasi yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi itu adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan komunikasi merupakan perekat yang memungkinkan anggota kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsi yang baik. Nah, jadi komunikasi dalam organisasi ini merupakan proses pertukaran pesan yang terjadi dalam organisasi tersebut dan menunjukkan bagaimana interaksi yang terjadi dalam organisasi, bagaimana para pihak dalam organisasi itu saling berhubungan satu sama lain. Hubungan komunikasi yang terjalin di antara para anggota organisasi, baik itu antara manajer dengan manajer, antara manajer dengan karyawan, ataupun karyawan dengan karyawan, merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian organisasi tersebut. Baik, kita akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai peran manajer menurut Mintzberg. Nah, menurut Mintzberg ini, terdapat 3 peranan manajer yang dapat diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah peran antar pribadi, yang kedua adalah peran informasional, yang ketiga adalah peran decisional atau disebut juga peranan keputusan. Masing-masing peran ini tidak dapat dilepaskan dari betapa pentingnya kegiatan komunikasi dalam dunia bisnis. Melalui masing-masing peran tersebut, seorang manajer harus mampu mengkomunikasikan setiap ide, gagasan, atau informasi kepada karyawannya. Baik, kita bahas satu persatu mengenai peran manajer, yaitu yang pertama adalah peran antar pribadi. Peran antar pribadi ini menunjukkan bahwa seorang manajer itu harus mampu memerankan dirinya sebagai seorang tokoh atau figur. Kemudian dia bisa memerankan sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang penghubung. Seorang manajer dalam suatu organisasi harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang tokoh figur, yaitu seseorang yang dapat menjadi perwakilan atau seseorang yang dituakan dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, ia bisa memberikan sambutan pada acara-acara seremonial yang diselenggarakan oleh pihak perusahaan, baik bersifat internal atau eksternal, baik bersifat formal maupun informal. Kemudian peranan yang berikutnya yaitu peranan manajer sebagai seorang pemimpin suatu organisasi. Nah, peranan manajer sebagai seorang pemimpin, maka seorang manajer itu harus mampu memotivasi dan melakukan kontrol terhadap karyawannya. Sedangkan peran manajer sebagai penghubung yaitu menunjukkan
bahwa seorang manajer itu memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang-orang yang berada di luar organisasinya. Misalnya berhubungan dengan pelanggan, pemasok, klien atau pemerintah. Berikutnya adalah peran manajer yang kedua, yaitu peran informasional. Peran informasional ini menyangkut peran manajer melakukan kegiatan pemantauan, peran penyebaran informasi, dan peran juru bicara. Peran pemantauan atau monitoring adalah peran yang harus dilakukan seorang manajer untuk mengawasi bawahannya atau para karyawannya agar pekerjaan mereka itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, peran penyebar informasi adalah peran manajer untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada para karyawannya agar karyawan dapat memahami dengan baik berbagai kebijakan organisasi. Sedangkan peranan informasional lainnya yaitu sebagai juru bicara, bahwa seorang manajer itu harus dapat memerankan dirinya sebagai juru bicara yang baik, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian informasi tentang berbagai kebijakan penting organisasi kepada pihak lain. Misalnya kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pembukaan cabang baru, kebijakan rekrutmen karyawan baru, kebijakan peluncuran produk baru, dan kebijakan promosi yang baru. Dan masih banyak kebijakan lainnya yang mungkin saja dilakukan oleh suatu organisasi. Kemudian peran manajerial yang terakhir adalah peran keputusan atau decisional, bahwa peran ini mencakup 4 peranan penting, yaitu peran kewirausahaan atau entrepreneur, kemudian peran pemecah masalah, kemudian peranan pengalokasian sumber daya, dan yang terakhir adalah peran negosiator. Seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang wirausaha yang jujur, dinamis, ulet, kreatif, inovatif, responsif, bertanggung jawab, berani menanggung resiko, dan memiliki wawasan yang sangat luas. Peran berikutnya adalah peran pemecah masalah atau pencari solusi. Bahwa seorang manajer itu harus dapat memecahkan permasalahan yang mungkin saja terjadi dalam organisasi. Misalnya masalah terlambatnya distribusi barang, masalah pelayanan pelanggan yang kurang baik, masalah kualitas barang yang masih rendah, atau masalah penyediaan bahan baku yang kurang lancar. Nah, semua itu membutuhkan keterampilan dari si manajer tersebut bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian peran yang berikutnya adalah peran keputusan, yaitu peranan yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya. Seseorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara baik, misalnya pengalokasian sumber daya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya alam yang dimilikinya. Yang terakhir adalah peran keputusan yang berkaitan dengan peran negosiator, yaitu bahwa seorang manajer itu harus dapat memerankan dirinya sebagai seseorang yang mampu bernegosiasi dengan baik atau menjadi negosiator yang handal. Kemampuan ini sangat diperlukan oleh seorang manajer ketika berhubungan dengan orang-orang di luar organisasi, terutama dalam hal penentuan kerjasama dengan pihak lain, atau dihadapkan dengan pertentangan-pertentangan yang mungkin saja terjadi dalam internal organisasi, dan masih banyak contoh lainnya.
Pencapaian tujuan suatu organisasi memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan suatu bahasa atau simbol-simbol yang biasa digunakan. Di samping itu, melalui proses komunikasi tersebut akan diperoleh suatu hasil yang sangat berarti. Secara umum, komunikasi memiliki dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi memungkinkan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok orang dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Meskipun semua organisasi harus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mencapai tujuannya, perlu diketahui bahwa pendekatan yang dipakai antara satu organisasi dengan organisasi itu bervariasi atau berbeda-beda. Bagi perusahaan berskala kecil yang hanya memiliki beberapa karyawan, penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada karyawannya tersebut. Tetapi lain halnya dengan perusahaan besar yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan, penyampaian informasi kepada mereka itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat rumit. Nah, bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi? Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi non-formal. Mari kita bahas mengenai saluran komunikasi formal. Dalam struktur organisasi, garis, fungsional maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi dan kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manajer kepada bawahannya, ataupun dari manajer ke karyawannya, pola transformasi informasinya dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Secara sederhana, transformasi informasi dari manajer dalam semua level ke bawah merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Aliran komunikasi dari manajer ke bawahan tersebut umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu organisasi. Seorang manajer yang menggunakan jalur komunikasi ke bawah memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi yang berasal dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur yang harus dijalankan oleh para bawahannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa, di mana manajer itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sederhana, tidak bertele-tele, sehingga penyampaian pesannya dapat diterima dengan baik. Nah, untuk komunikasi ke bawah ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi secara lisan dapat berupa percakapan biasa, wawancara formal antara supervisor dengan karyawan, dapat juga dalam bentuk pertemuan atau diskusi kelompok. Di samping itu, komunikasi tertulis juga dapat berbentuk memo, manual pelatihan, kotak informasi, surat niaga, surat perintah, surat keputusan, surat pemberhentian, papan pengumuman, dan buku petunjuk pelaksanaan tugas bagi karyawan. Ini merupakan bagan komunikasi dari atas ke bawah. Sebagai contoh, penyampaian pesan berasal dari manajer umum, kemudian ke manajer produksi, dari manajer produksi kemudian ke bagian pabrik, dari bagian pabrik kemudian baru informasi tersebut sampai kepada karyawan. Jadi kita bisa melihat ya, ini
menunjukkan bahwa saluran komunikasi yang terjadi itu cukup panjang. Dalam struktur organisasi, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up atau upward communication berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah atau dari karyawan menuju ke atas atau manajer. Pesan yang ingin disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi, yaitu ke bagian publik, ke bagian manajer produksi, dan akhirnya ke manajer umum. Untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan pengambilan keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila manajer memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi dari bawah ke atas, para manajer harus percaya penuh kepada para bawahannya. Kalau tidak, informasi apapun dari bawahan tidak akan bermanfaat karena yang muncul hanyalah rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut. Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja atau asal Bapak senang. Sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut bahwa karyawan tersebut beranggapan bahwa hanya melaporkan hal-hal yang baik, ia dapat terjaga atau menyelamatkan posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi tersebut. Kalaupun seorang bawahan memberikan informasi yang negatif seperti munculnya kegagalan dalam bidang pemasaran, kebocoran anggaran, menumpuknya hutang, dan lain-lain dalam suatu organisasi, berarti kinerja atau prestasi kerja yang ada pada bagian tersebut jelas tidak baik. Seorang bawahan umumnya tidak ingin prestasi kerjanya dinilai tidak berhasil atau gagal total, sehingga mereka memilih tidak melaporkan kegagalan tersebut kepada atasan. Ini merupakan contoh komunikasi dari bawah ke atas. Pesan yang ingin disampaikan mula-mula berasal dari karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi, yaitu bagian pabrik, kemudian ke manajer produksi, yang pada akhirnya ke manajer umum. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Di dalam praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, manajer seringkali melakukan tukar-menukar informasi dengan rekan kerjanya di departemen atau divisi yang berbeda, terutama apabila muncul masalah-masalah khusus dalam suatu organisasi perusahaan. Komunikasi horizontal bersifat koordinatif di antara para manajer yang memiliki posisi sederajat, baik dalam satu departemen maupun di antara beberapa departemen. Berikut ini adalah bagan dari komunikasi horizontal atau lateral. Terlihat bagaimana terjadinya komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara manajer pemasaran dengan manajer produksi, atau manajer produksi dengan manajer keuangan yang ditunjukkan dengan garis penghubung terputus-putus. Komunikasi secara horizontal terjadi akan atau penting, artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat saling ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung kepada bagian lain, maka komunikasi horizontal ini akan jarang sekali untuk dipakai.
Bentuk komunikasi diagonal merupakan bentuk komunikasi yang berbeda dari bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal ini merupakan komunikasi antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal yang terjadi antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan antara manajer keuangan dengan bagian penelitian. Bentuk komunikasi diagonal memang menyimpang dari bentuk-bentuk komunikasi tradisional yang ada, seperti komunikasi dari bawah ke atas dan komunikasi dari atas ke bawah. Nah, komunikasi diagonal ini memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga ada kelemahannya. Nah, bentuk komunikasi diagonal dilihat dari keuntungannya, di antaranya adalah yang pertama yaitu bahwa penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat ketimbang bentuk komunikasi tradisional. Yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian departemen dapat ikut serta dalam membantu penyelesaian masalah dalam organisasi. Nah, kemudian kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal ini dapat mengganggu jalur komunikasi rutin atau komunikasi yang telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal suatu organisasi besar sulit untuk dikendalikan secara efektif. Komunikasi formal ini memiliki keterbatasan. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun saluran komunikasi formal ini kurang menguntungkan, baik itu dari sudut pandang individual maupun perusahaan. Dilihat dari sudut pandang individual atau perorangan, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam suatu proses pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang besar, untuk dapat berkomunikasi dengan manajer puncak, harus terlebih dahulu melalui lapisan manajer yang ada di bawahnya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki ide atau gagasan yang baik bagi pengembangan suatu organisasi, ia harus menyampaikan kepada manajer tingkat bawah seperti supervisor terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan ke manajer puncak. Namun, karena supervisor tingkat bawah berhak untuk tidak setuju dan menolak menyampaikan ide tersebut, para bawahan cenderung berusaha untuk menyampaikan langsung ke manajer puncak dengan risiko karir dalam organisasi terancam. Kemudian, bagaimana jika dipandang dari sudut perusahaan? Dari sudut pandang perusahaan, masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level-level yang lebih tinggi karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Setiap pesan yang mengalir dari atas maupun bawah memungkinkan adanya perubahan terhadap pesan aslinya. Sebagai akibatnya, bawahan mungkin menerima suatu informasi yang kabur dari atasannya. Begitu pula para atasan atau manajer puncak akan memperoleh suatu gambaran yang tidak lengkap atau kurang pas terhadap apa yang sebenarnya terjadi di tingkat bawah. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah tingkatan atau level dalam struktur organisasi. Semakin sedikit kaitan dalam jalur komunikasi, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Struktur organisasi yang mendatar dengan tingkatan organisasi yang lebih sedikit dan lebih banyak rentang kendalinya akan dapat membantu mengurangi terjadinya distorsi atau kesalahpahaman dalam organisasi. Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pola komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, pada bagian komunikasi formal, kita mendapat gambaran bagaimana informasi
yang ada ditransformasikan dari satu bagian ke bagian lainnya sesuai dengan jalur hierarki yang ada. Namun dalam praktiknya, garis-garis dan kotak-kotak yang tergambar pada struktur organisasi tidak mampu mencegah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut untuk saling bertukar informasi atau berkomunikasi dengan sesama anggota organisasi lainnya. Oleh karena itu, keberadaan jaringan komunikasi informal dalam suatu organisasi itu tidak dapat dielakkan. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada dalam organisasi dapat berkomunikasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, kedudukan, jabatan, dan mereka dapat berkomunikasi secara bebas dan luas. Meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan itu adalah sesuatu yang bersifat umum, seperti mengobrol tentang olahraga, keluarga, anak-anak, musik, film, dan lain-lainnya. Atau ada kalanya juga mereka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan situasi kerja yang terjadi atau yang ada dalam organisasi tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan komunikasi. Yang pertama adalah menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Yang kedua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Nah, untuk menangani pesan-pesan rutin, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer. Karena dalam organisasi yang besar, pada umumnya volume-volume pesan itu lebih banyak dibandingkan dengan organisasi yang berskala kecil. Namun baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, mereka itu akan memusatkan perhatiannya bagaimana memaksimumkan manfaat dari kegiatan komunikasi dengan biaya tertentu atau biaya yang minimum. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam penanganan pesan-pesan rutin. Yang pertama adalah mengurangi jumlah pesan. Jadi pesannya itu dikelola dengan baik dan membuat skala prioritas. Kemudian memperhatikan berapa lama sebuah pesan itu dapat diselesaikan. Apakah pesan itu cukup melalui telepon, apakah melalui memo, ataukah harus dibuat dengan surat, dan berapa banyak surat yang harus dibuat. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam penanganan pesan-pesan rutin yang berkaitan dengan mengurangi jumlah pesan. Kemudian penanganan pesan-pesan rutin yang kedua adalah bahwa seorang manajer itu harus memberikan instruksi yang jelas sehingga orang-orang yang ada di bawahnya itu atau orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dalam penanganan pesan-pesan rutin, manajer itu bisa saja dia mendelegasikan tanggung jawabnya kepada seseorang yang dipercaya untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang terakhir dalam penanganan pesan-pesan rutin adalah melatih petugas. Nah, suatu organisasi dianjurkan untuk menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan berkomunikasi bagi orang-orang yang pekerjaannya atau tugasnya berhubungan dengan masalah komunikasi, sehingga dengan pelatihan-pelatihan tersebut mereka memiliki keterampilan dan kemampuan berbahasa yang baik dan memiliki keterampilan presentasi sehingga komunikasi yang dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikutnya adalah penanganan krisis komunikasi. Mengelola arus pesan-pesan bisnis merupakan hal yang biasa, tetapi tes keterampilan komunikasi yang sebenarnya adalah pada saat organisasi mengalami krisis komunikasi. Mengapa demikian? Karena semakin besarnya tantangan atau risiko yang harus dihadapi, maka semakin tinggi tingkat kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya adalah krisis komunikasi yang terjadi pada saat perusahaan misalnya didemo oleh warga sekitar karena limbahnya yang bau atau menyebabkan penyakit bagi warga sekitar. Nah, hal-hal
seperti itu harus ditangani dengan segera, karena jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap masa depan produk maupun reputasi perusahaan yang bersangkutan di masa yang akan datang. Dan mungkin saja banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki citra suatu perusahaan yang sedang dilanda krisis. Nah, dalam kaitannya dengan krisis komunikasi tersebut, ada dua falsafah dalam komunikasi. Yang pertama adalah bersikap diam, tidak mengatakan sesuatu. Yang kedua, katakan apa yang terjadi dan segera selesaikan. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah siapkan tim yang terampil dan cekatan untuk menangani krisis. Yang kedua, usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Yang ketiga adalah ciptakan sebuah pusat informasi sehingga semua dapat mengakses informasi tersebut. Yang keempat, menceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Yang kelima, tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah banyak membaca. Yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Kemudian mampu untuk memulai suatu percakapan dengan cara yang menarik. Kemudian melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato, dan memiliki kemampuan presentasi. Kemudian menulis surat, memo, dan membuat suatu laporan. Keterampilan-keterampilan ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis, dan seseorang yang memiliki keterampilan-keterampilan ini akan memiliki keberhasilan yang baik dalam dunia kerja. Materi mengenai komunikasi dalam organisasi sudah berakhir. Jika ada yang belum jelas mengenai materi ini, silahkan nanti kita diskusikan di WhatsApp group. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.